Shalom, selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam firman hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari baru Tuhan beri bagi kami, kekuatan, kesehatan masih Tuhan beri bagi kami. Kami mau menjalani hari ini, kami perlu Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Para Rasul pasal 21 menjelaskan perjalanan misi dari Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan Rasul Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Di pasal yang ke-21, saya ajak kita membaca dari ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapakah kamu menangis? Dan dengan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita melihat bahwa dalam perjalanan Paulus sampailah dia di Kaisarea. Dan di tempat itu, maka hari itu ada seorang nabi, Agabus namanya. Dia datang dan dia mengambil ikat pinggang Paulus. Dia mengikat kaki dan tangannya sambil berkata, "Demikianlah yang akan terjadi bagi pemilik ikat pinggang ini," maksudnya Paulus, bahwa dia akan diikat oleh bangsa-bangsa lain, dia akan diserahkan. Dan dengan demikian semua orang yang bersama-sama dengan Paulus akhirnya berkata dan meminta supaya Paulus tidak melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi dengan tegas Paulus berkata, "Mengapa kamu melarang dan seolah-olah menahan supaya saya tidak sampai ke Yerusalem?" Saudara, perlu saya ingatkan bahwa Paulus itu misi perjalanannya, dia sudah menetapkan, dia sudah mendoakan, visinya tegas, dia harus sampai ke Yerusalem untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi di tengah perjalanan ada yang menghalang-halangi, dan seolah-olah masuk akal ya, seolah-olah masuk akal menghalang-halangi untuk dia sampai ke tujuan akhir. Tapi dengan tegas Paulus berkata, "Tidak, saya rela sekalipun saya mati, tapi tujuan itu, visi itu dapat saya raih." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam hidup ini kita juga punya visi, kita punya tujuan, dan ada banyak hal yang berusaha membelokkan kita untuk tidak sampai kepada tujuan itu, untuk tidak sampai kepada visi itu. Kadangkala yang membelokkan itu pun masuk akal, tapi belajar dari firman Tuhan. Dengan tegas Paulus berkata, apapun yang membelokkan untuk tujuan akhir, dia lawan. Dia tetap berkata bahwa saya rela apapun yang terjadi, yang penting visi itu tercapai. Apa visi saudara-saudara? Kalaupun ada yang membelokkannya, mari tetap pandang Tuhan yang memberikan visi itu kepada kita. Dan mari jalani hidup ini dengan tetap optimis, jangan pernah dibelokkan oleh apapun yang tidak selaras dengan kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur.
Firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan hidup kami terkadang ada banyak hal yang membelokkan arah hidup kami. Tapi tolonglah kami sebagaimana firman-Mu melalui teladan hamba-Mu Paulus yang tidak bisa dibelokkan oleh hal-hal yang lain, tetapi tetap pada maksud dan tujuan ilahi. Kami pun rindu menjalani hidup kami dengan tetap memandang hanya kepada Tuhan. Tolong kami menjalani hari ini dan tetap pegang hidup kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan